sepanjang sore ini segera menemani Anda. Palembang sore ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pecinta Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 kita bersama di Palembang sore hari ini. Dan bersama saya Nadia juga masih teman di rekan Suni hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, acara Palembang sore ini kita akan buka acara kita yang pertama, yakni Mozaik Indonesia. Dan narasumber kita sudah hadir di studio akan bersama kita dengan segmennya adalah berbicara soal investasi dengan topik hari ini, investasi sekarang masa depan cerah. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Mozaik Indonesia selalu setia menemani Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari hari Senin sampai dengan hari Minggu bahkan masih selalu setia Mozaik Indonesia. Hari ini di hari Jumat kita berbicara soal segmen investasi dan sudah hadir di studio narasumber kita yang tidak asing bagi kita baik via Zoom ataupun datang langsung ke studio. Ini adalah Pak Idham Khalid SIMA, dosen Fakultas Ekonomi Universitas MDP Palembang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Idham. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita hari ini ya Pak Idham. Alhamdulillah. Selalu sehat dan semangat nih Pak Idham ya. Iya. Kalau Pak Idham nih kalau udah berbicara enak bener dengar suaranya gitu ya. Dan yang pasti hari ini berkaitan dengan masalah investasi kita akan hadirkan untuk pendengar Pro 1 sore hari ini hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar seperti biasa acara Mozaik Indonesia bisa Anda dengarkan secara langsung di FM 9,4 MHz atau juga di channel YouTube kita Pro 1 Palembang, di line telepon yang ingin bertanya di line 369927 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Pak Idham, ini berbicara soal investasi sekarang masa depan cerah. Tapi sebelum ke tema, saya ingin tanya-tanya dulu nih ke Kak Idhamnya. Bagaimana nih aktivitas sampai dengan saat ini Pak Idham? Perjalanan mengajarnya, kemudian juga bagaimana nih aktivitas di samping itu pendampinginya kepada UMKM seperti apa sampai saat ini Kak Idham? Ya baik, saya ya karena dosen berarti Iya. setiap hari kita akan Di dunia kampus di ya. dunia kampus ada mengajar, kemudian juga tentunya ada beberapa hal yang kadang kita lakukan dalam bentuk penelitian dan pengabdian. Nah kebetulan saya dan tim dan teman-teman kampus juga biasanya lebih banyak kalau pengabdian itu kepada UMKM. Jadi tentunya UMKM ini adalah ya bagian yang harus kita advokasi gitu ya, dampingi sehingga mereka bisa tetap bertahan di masa-masa sulit gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, makanya teman-teman kampus itu antusias sekali terkait dengan membantu teman-teman UMKM apakah dari sisi marketingnya ataukah pengelolaan keuangan ataukah dari sisi misalkan sumber daya manusia gitu Mbak Nadia. Jadi sampai sekarang tetap digelutin ya Pak Idham ya? Masih, kebetulan saya termasuk salah satu tim yang dipercaya oleh LL Dikti Wilayah 2 yang membawahi perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung terkait dengan UMKM mandiri. Jadi di situ kita ada program di mana kampus itu diminta untuk membantu teman-teman UMKM dengan cara mendampingi mahasiswa dan mahasiswi kita untuk menimba pengalaman di UMKM. Nah, tentunya ini menjadi ya salah satu kontribusi pihak perguruan tinggi lah dalam dalam hal misalkan membantu teman-teman UMKM gitu Mbak Nadia. Baik, mudah-mudahan pendampingan ini akan terus dilakukan ya Pak Idham agar UMKM ini tetap bisa eksis dan nama UMKM itu tidak akan pernah namanya stagnan, pasti akan terus tumbuh dan menjadi salah satu harapan buat kemajuan perekonomian kita nih Pak Idham.
Kita bicara soal investasi sekarang, masa depan cerah. Wow. Kalau bicara soal masa depan itu pasti kaitannya dengan cuan ya. Iya. Banyak tuh masalahnya di sana. Nah, Pak Idham, kalau bicara soal investasi, nah ini secara mendasar dulu. Investasi itu sebenarnya apa sih Pak Idham, biar pendengar kita bisa tahu sebenarnya itu apa pembedanya juga gitu. Iya, jadi secara sederhana itu kalau kita ngomongin investasi itu adalah kita mengalokasikan uang, sejumlah uang ke dalam bentuk instrumen investasi. Ada beberapa instrumen biasanya. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan. Nah, tapi kadang masyarakat juga mencampur adukan antara investasi sama nabung. Iya. Nah, kalau saya sudah nabung berarti saya udah bagian investasi. Ya benar, nabung itu bagian dari investasi. Tapi yang realnya sebenarnya kalau kita lihat investasi itu adalah dia mempunyai resiko yang lebih tinggi sehingga kita bisa dapat return atau balas jasa lebih tinggi juga. Secara sederhana kalau kita lihat seperti itu. Dan biasanya kalau nabung itu adalah tujuannya untuk kebutuhan jangka pendek. Kemudian investasi itu biasanya lebih kepada investasi untuk jangka panjang gitu ya, kebutuhan untuk jangka panjang. Secara sederhana seperti itu biasanya kita tafsirkan sebuah investasi. Jadi pembedanya itu investasi dengan tabungan adalah resikonya ya Pak Idham ya. Iya, betul. Baik, ditahan dulu, ini ada yang nelpon ya. Wah, luar biasa. Iya, padahal belum mulai ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dicoba kembali di 36997. Pak Idham baru saja kita mulai ngobrolnya berkaitan dengan investasi sekarang dan masa depan cerah. Iya. Tapi tidak apa-apa, kita coba dulu. Ada yang berbunyi, line telepon silakan di 36997 atau juga WA per 1 0821 7927 9090. Balik ke tema tadi Pak Idham, kita sebagai masyarakat awam nih, investasi dan tabungan tadi adalah faktor resiko pembedanya ya. Nah kalau di tabungan sendiri apakah resikonya kecil atau tidak ada sama sekali nih Pak Idham? Resiko tetap ada, kalau kita itu nyebutnya, kalau orang ekonomi itu nyebutnya biasanya negatif spread. Apa itu negatif spread? Itu perbandingan antara bunga yang kita dapat, balas jasa yang kita dapat dengan tingkat inflasi. Jadi misalkan paling gampang gini Mbak Nadia, saya punya uang 100 juta, saya tabungkan, maka misalkan dalam sebulan atau dalam 1 tahun lah dia menjadi 110 juta. Artinya ada pertambahan 10 juta di situ. Dari uang kita. Dari uang kita. Nah, permasalahannya apakah dengan 10% tadi itu bisa menutup dengan perubahan harga? Kalau perubahan harganya jadi 15%, sebenarnya uang kita itu value-nya itu berkurang 5%. Iya. Jadi seharusnya dia naiknya jadi 15% bukan 10%. Nah, itu kalau di tabungan. Nah, tapi kalau di investasi yang lebih lebih jauh, biasanya kita akan ketemu resiko-resiko itu sebenarnya tidak perlu juga kita takuti. Resiko bisa kita manage sebenarnya. Makanya dalam salah satu yang perlu kita pikirkan ketika mau berinvestasi, kenali dulu kita itu profil resikonya seperti apa. Apakah yang suka resikonya tinggi atau nggak suka resiko gitu, atau resikonya rendah. Kalau tidak ada resiko mungkin agak susah mencarinya. Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan sebelum kita melakukan sebuah investasi. Iya. Jadi tadi ada profil resiko, bukan orang aja ada profilnya ya Pak Idham. Betul. Jadi resiko itu kok ada profil gitu, ada yang tinggi ada yang rendah. Nah, kita belum paham bener ini seperti apa nih Pak Idham. Nah, misal kalau kita berinvestasi, salah satunya misalkan kita mau di pasar saham atau pasar modal gitu ya. Iya. Fluktuasi turun naiknya harga itu kan sangat tinggi, volatilitasnya sangat tinggi. Nah, ketika dia naik ya alhamdulillah bagi kita sih oke. Tapi ketika dia turun itu adalah bencana buat kita. Nah, tapi itu tidak akan kita temukan ketika kita nabung. Kalau nabung itu kan 2% misalkan 1 tahun. Ya udah pasti dapat 2%. Nggak berubah. Nggak berubah, tapi resikonya tadi kita akan nilainya akan berkurang, nilai realnya gitu ya akan berkurang ketika kita konversi dengan kenaikan harga. Nah, ketika kita masuk ke pasar modal
atau misalkan emas juga atau properti atau hal-hal lain. Iya. Nah itu maka biasanya resikonya lebih tinggi daripada tabungan seperti itu, Mbak. Kalau yang rendah tadi yang termasuk tabungan tadi ya. Tabungan salah satu yang rendah yang sebenarnya, deposito gitu ya. Kalau obligasi itu nilai surat hutang itu ya relatif sedang lah. Karena dia sudah tahu obligasi itu biasanya ada nilai kupon, nilai bunganya itu ketahuan udah. Iya. Udah berapa 10%, maka misalkan pemerintah ada menerbitkan yang namanya ORI. Obligasi Republik atau Retail Indonesia. Ya berapa bunganya 7%, ya udah pasti dapat 7% kita gitu. Seperti itu, Mbak. Baik pendengar, silakan, ini baru pembukaannya saja. Nanti kita akan lebih mendalam lagi bersama Pak Idham, seperti apa investasi yang bisa membuat masa depan kita cerah, apa sih pilihannya, kemudian syarat menjadi seorang investasi itu atau investor itu apa yang mau dilakukan, apakah harus uang lebih dulu dari uang jajan, uang dapur, seperti apa, nanti kita akan tanya sama Pak Idham. Silakan ibu-ibu jangan ragu untuk bertanya dengan Pak Idham, apapun masalah yang berkaitan dengan investasi, Anda bisa tanya langsung ke line telepon kita di 3699977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090 atau juga melalui channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Baik Pak Idham, tadi dari tadi kita sudah bicara investasi. Nah, kalau memutuskan untuk menjadi seorang investor atau berinvestasi itu apa yang harus diawali dulu nih Pak Idham? Baik, tadi selain kita harus tahu profil resiko kita seperti apa, kita harus tahu dulu juga tujuan ya. Ada yang sifatnya jangka panjang, ada yang sifatnya jangka pendek atau jangka menengah. Nah kalau jangka panjang itu biasanya artinya gini, kita tidak akan lihat atau kita akan menikmati hasilnya itu dalam jangka misalkan 5-10 tahun baru kita rasakan. Tapi kalau jangka pendek biasanya ya 2 tahun, 3 tahun itu udah kita coba untuk dapat keuntungan atau balas jasanya. Nah itu juga harus dipikirkan, jangan sampai nanti uang yang sebenarnya harusnya sifatnya liquid itu artinya untuk kebutuhan sehari-hari kita investasikan. Nah gimana tuh? Uang dapur misalkan, uang belanja, uang sekolah katakanlah uang sekolah gitu. Misalkan kita investasikan misalkan membeli saham. Nah, iya kalau harganya lagi naik, kalau harganya lagi turun, nah itu kan bisa, kalau bahasa anak muda sekarang tuh bisa jadi boncos gitu ya. Selain cuan kan boncos gitu kan bahasa anak-anak sekarang gitu kan. Merugi, bahasa gaul ya. Bahasa gaulnya, merugi ya artinya gitu. Baik, jadi benar-benar harus dipahami profil resikonya dulu, kemudian tujuannya. Dan tujuannya. Itu dua yang harus kita ketahui dulu ya Pak Idham sebelum kita memutuskan. Dan harus dipastikan ketika kita investasinya itu adalah ke media atau alat atau bentuk yang memang sudah secara legal itu dilindungi oleh pemerintah. Karena kan sekarang banyak juga sebenarnya kalau kita lihat, kalau bahasa yang sekarang itu kan ilegal gitu ya, investasi ilegal gitu ya, atau investasi bodong lah. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita hindari. Jadi kita harus pastikan bahwa media atau bentuk investasi yang kita lakukan itu adalah investasi yang memang benar-benar legal. Yang resmi lah ya. Yang resmi, betul. Baik, pendengar, kita break dulu Pak Idham, nanti kita lanjut lagi. Ini sudah sesi yang pertama, nanti kita pada sesi yang kedua, ketiga dan sesi penutup sebelum sampai pada pukul 16. Baik, pendengar, kita akan, ini ada yang berdering kayaknya dari tadi. Coba deh kita dulu angkat ya, kalau memang mau bertanya langsung dengan Pak Idham. Silahkan jangan ragu dan jangan malu. Ini adalah sarana yang sangat baik sekali Anda berkonsultasi langsung dengan Pak Idham. Karena ini momen yang sangat baik juga, bisa ketemu langsung dengan narasumber kita di studio melalui acara Mozaik Indonesia. Kita akan break sebentar, nanti kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Tik, sini dulu kau. Apa? Aku lagi kerja loh. Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok. Gaya kau mau investasi saham. Di sana aja masih nunggak. Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku. Kayak mana investasi saham kita? Berhasil? Ngeji aja pun kau Tik. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya. Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya. Kok baru sekarang kau bilang?
Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik pendengar, kita lanjut kembali Mozaik Indonesia bersama narasumber kita Pak Idham Khalid SME, dosen Fakultas Ekonomi Universitas MDP Palembang dengan topik hari ini investasi sekarang masa depan cerah. Baik Pak Idham, sambil menunggu pendengar yang lain, kita lanjut lagi ke obrolan sore hari ini. Tadi sudah disinggung mengenai syarat-syarat kalau kita mau investasi tadi adalah profil resiko, kemudian tujuannya harus jelas ya Pak Idham ya. Kemudian juga itu investasi kita pilih adalah yang dilindungi oleh pemerintah. Betul. Jangan yang ilegal. Betul. Nah, gimana sih Pak Idham agar kita terhindar dari namanya investasi bodong katakanlah. Karena kan banyak masyarakat tergiur nanam 100.000 misalkan nanti dalam 1 bulan bisa jadi 300 gitu. Nah, ini kan misalnya cepat gitu. Nah, gimana nih Pak Idham agar kita terhindar dari hal seperti itu? Iya, jadi sebenarnya investasi ilegal itu atau bodong itu timbul karena ada keinginan kita untuk dapat cuan dalam waktu yang singkat dan banyak gitu ya. Nah, itu problemnya. Padahal tidak ada sebuah investasi itu yang tidak butuh waktu. Pasti butuh waktu, kemudian juga butuh proses lah gitu ya. Iya. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita kenali ketika kita apakah ini investasi bodong atau tidak? Iya. Paling sederhana adalah kalau dia menjanjikan return atau keuntungannya tinggi, kita mesti curiga tuh. Misal kayak tadi Mbak Nadia bilang Nanam invest 100, 100, balik 150 dalam 1 bulan. Artinya itu kan 50% sendiri dalam 1 bulan. Iya. Agak nggak masuk akalin sebuah investasi yang bisa memberikan keuntungan kalau seandainya sampai 50%. Kecuali mohon maaf ilegal tadi misalkan ya macam-macam lah gitu ya, perbuatan yang ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya dia membentuk sebuah kayak multi level. Jadi kita diminta untuk menggait peserta. Ya. Itu salah satunya yang paling sering gitu ya. Paling sering mereka kita diminta untuk kalau bahasa sederhananya itu cari kakinya. Nah, makin tinggi, makin banyak kaki yang kita bentuk, maka kita level kita makin banyak dan kita keuntungan makin banyak. Makin banyak. Padahal itu bagian cara mereka untuk memutarkan uang kita sebenarnya. Jadi uang-uang anggota kita lah yang sebenarnya yang diputar, yang diberikan kepada kita. Nah, yang paling beresiko untuk merugi itu adalah yang terakhir masuk tentunya. Kalau di awal mah enak karena langsung dia udah dibayar gitu ya, langsung merasakan. Sudah dapat keuntungan gitu ya. Iya. Habis itu dia mau cabut nggak ikut lagi ya nggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga biasanya karena kita ini sifatnya kadang ada mereka biasanya menggunakan tokoh masyarakat. Influencer gitu kalau ya Mbak Nadia kemarin lihat ada beberapa influencer yang flexing gitu kan, saya bisa dapat mobil, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya punya rumah dan yang lain. Itu bagian cara mereka untuk menggait orang-orang akhirnya oh iya ya berarti bener gini gitu ya. Kalau seandainya saya investasi ternyata saya bisa dapat dalam waktu singkat saya bisa dapat harta atau kekayaan yang lebih besar. Nah terus kadang juga mereka cara meyakinkan kita itu bahwa bilang ya asetnya pasti aman gitu. Dan kadang juga biasanya bentuknya itu tidak jelas. Misalkan kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya wujudnya nggak ada. Kalau seandainya ada investasi, kemudian kita mau bangun pabrik, nah itu kan ada pabriknya, wujudnya ada. Nah ketika ilegal tuh biasanya dia dalam bentuk komoditi diantaranya dia misalkan investasi emas, padahal itu cuman akal-akalan mereka saja, bukan mereka belikan uangnya tuh ke emas, tapi uangnya sebenarnya diputar juga sama mereka. Nah itu diantaranya kalau kita lihat beberapa ciri ketika kita mau melihat apakah investasi itu
legal atau tidak, seperti itu Mbak. Yang paling mendasar itu ya Pak Idham ya. Kemudian keuntungan yang cepat dan juga mencari kaki kiri kanan depan belakang gitu ya. Dan ada satu lagi sebenarnya modus, mereka bilang kami sudah ada kan ini semua investasi seharusnya ada izin dari OJK. Mereka bilang kami ada izin dari OJK, tapi ternyata ketika kita cek lagi, izinnya itu tidak sesuai peruntukan dengan unit bisnis yang mereka tawarkan kepada kita. Misalkan tidak ada pembiayaan di situ, tapi mereka ada pembiayaan unit bisnisnya, misalkan seperti itu. Nah itu diantaranya yang kalau kita lihat, yang kadang mereka ya selalu kan seperti itu. Kami udah ada bahkan logo OJK tuh dipasang biasanya di flyer, di poster gitu kan. Iya itu yang mereka lakukan. Biar masyarakat tuh makin yakin gitu ya. Iya, gitu Mbak. Baik, jadi harus hati-hati ya Pak Idham ya. Jangan tergiur dengan investasi yang cepat, menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat gitu. Baik, silakan pendengar yang mau bertanya langsung dengan Pak Idham di line WA, kita baca dulu ini Pak Idham, ada Pak Rudi di Jakabaring. Ya, Pak Idham, saya mau tanya nih, gimana kalau investasi itu bagi kami seperti para penyalur atau juga pengepul? Dan bisa katakan ini adalah dia salah satu pelaku ekonomi di daerah pedesaan ini Pak Idham. Nah, gimana nih Pak Idham? Apakah dia bisa juga berinvestasi? Ya, silakan Pak Idham. Mungkin secara sederhana kalau penyalur atau pengepul itu bisa lebih ke ini kali ya. Ketabungan. Kalau bayangan saya sih sebenarnya ya bentuk investasi kan tadi kita mengalokasikan dana untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Betul. Nah, mungkin bentuknya adalah misalkan mereka atau Bapak yang di Pak Rudi di Jakabaring punya aset, kemudian dibelikan barang dan barang itu disimpan, harapannya mungkin di kemudian hari harganya jadi lebih tinggi misalkan. Tapi ini sebenarnya lebih pada transaksi, bukan investasi. Jadi kan kalau kita ngomongin investasi itu lebih pada ada medianya tadi. Ya, bentuk-bentuknya yang dimana kita beli unitnya, kemudian nanti kita akan dapat return. Tapi kalau yang ditanyakan ini lebih kepada bentuk usaha kali ya. Iya. Tapi Pak, saya kan mengalokasikan uang di situ. Iya benar juga, tetap mengalokasikan uang, tapi lebih pada transaksi. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi di Jakabaring. Kemudian lanjut, ini ada Ibu Dina di Kancil Putih. Saya seorang ibu rumah tangga, Pak narasumber. Gimana sih biar saya bisa menyisihkan uang yang tidak seberapa ini agar bisa berinvestasi gitu. Jangan sampai nanti kepake uang untuk pendidikan dan lain-lain. Nah, gimana nih Pak Idham, mungkin dijelaskan kembali nih. Iya, jadi biasanya ibu-ibu tuh paling pinter Mbak Nadia. Paling pinter membagi ya. Kalau bapak-bapak ini saya dan yang lain itu justru kadang lebih boros kan ya gitu ya. Nah, tapi paling sederhana gini, secara sederhana bahwa di awal ketika misalkan kita punya penghasilan, kita dapat uang dari suami, langsung masukkan ke dalam pos-pos yang tertentu. Dibuat pos-posnya pos-pos dulu. Kalau ada yang lebih tradisional itu dia bikin amplop biasanya. Satu-satu. Jadi ada amplop ini untuk ongkos, bayaran sekolah, listrik, untuk bayar PDAM, gitu. Jajan anak, bayaran anak sekolah dan yang lain gitu. Itu secara sederhana. Nah, boleh nggak pakai itu? Boleh, tapi harus komitmen. Karena gini, ketika uang itu misalkan kita punya uang 10 juta nih, udah dialokasikan. Namanya uang itu kan kadang lagi jalan, kayaknya enak nih, kayaknya bagus. Mampir akhirnya. Pinjam dulu uang ini, nanti kita balikin. Tarik gitu. Dulu gitu kan. Nah, itu yang kadang membuat akhirnya kita itu tidak berinvestasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya sih sebenarnya nggak perlu harus besar, tapi komitmen untuk terus melakukan itu yang berat biasanya. Komitmen untuk terus melakukan. Paling sederhana misalkan saya dan teman-teman itu ya kami walaupun bapak-bapak tapi sekarang nyicil emas juga sekarang. Mantap. Nyicil emas salah satu instrumen yang saya lakukan investasi itu adalah nyicil emas. Nah, yang saya lakukan adalah saya dipaksa setiap bulan itu minimal misalkan 500.000 saya paksa untuk masuk ke cicilan emas. Jadi konsisten saya selama misalkan saya ambil 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya akan bayar terus, cicil terus, dan di 2 tahun berikutnya saya udah bisa dapat emas, misalkan dapat logam mulia. Yang paling sulit itu biasanya konsistensi kita melakukan investasi.
Pak harus jumlah besar nggak harus. Nggak harus ya. Sekarang media berinvestasi itu banyak sekali. Sudah banyak. Kalau kita mau ngomongin saham itu mulai dari 100.000 kita sudah bisa. Mungkin beberapa minggu yang lalu Pak Hari ada sudah, di sini. Mulai dari 100.000 kita udah bisa jadi investor. Walaupun pasti nilainya nggak akan banyak, keuntungan juga nggak akan banyak gitu ya. Kalau beli emas juga kalau 100.000 kan dapat berapa? 1 titik, 2 titik. Oh iya, nggak nyampe 0, ya. 0, sekian gram gitu kan. Iya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu juga harus dilakukan. Yang penting pesan saya Bu, yang penting kita komitmen dan harus tadi di awal kita harus pisahkan dulu yang pos-posnya pokok, ya. Kalau bahasa kita tuh pos-posnya seperti apa gitu Bu. Baik, terima kasih Bu Dina di Kancil Putih. Ayo dong ibu-ibu yang mau investasi tanya sama Pak Idham nih di sore hari ini. Ini momen sangat baik sekali, langsung ketemu narasumbernya. Jadi dari orang yang benar-benar berkompeten. Tadi Pak Idham menyebutkan logam mulia atau emas ya. Sekarang lagi booming juga tuh, kayaknya jadi tren juga nih Pak Idham. Iya. Gimana tuh kalau bicara soal investasi logam ini? Apakah juga termasuk investasi masa depan nih? Ya, kalau investasi logam mulia itu yang jelas gini, kalau di logam mulia dia kalau bahasa teman-teman dia tidak akan bisa membuat kita kaya dalam jangka pendek, tapi dia bisa menjaga nilai harta atau nilai aset kita. Misal saya belinya dengan nilai 30 juta. Nah, 30 juta ini kalau kita asumsikan 10 tahun yang akan datang, nilainya pasti akan lebih tinggi. Karena dia harga emas itu kan trennya, saya tidak bisa mengatakan bahwa trennya akan bisa turun, tapi rata-rata dia naik. Nah, kenaikan harga inilah yang sebenarnya bagian dari pendapatan kita ketika kita investasi di logam mulia. Nah, cuma memang tadi kita juga pikirkan apakah uang yang kita mau investasikan ini tadi uangnya dari sumbernya dari mana, jangan sampai uang-uang yang untuk kehidupan sehari-hari atau yang dalam itu dimasukkan ke dalam investasi. Kan kalau emas itu kan tidak terlalu liquid Mbak Nadiar, bisa ya kalau dijual sih bisa tapi nggak bisa dalam waktu singkat gitu. Nah itu diantaranya. Baik. Terima kasih Pak Idham. Ini sepertinya ada yang masuk lewat channel YouTube tapi mungkin ini ada jaringannya agak sedikit trouble ya. Kita break dulu ya Pak Idham. Baik. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita Mozaik Indonesia hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong! Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara. Emang gua pikirin. Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH. Kau membaca mantra. Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran.
yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya. Oh, takut. Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti. Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, kita lanjut lagi Pak Idham. Walaupun ini ada kendala di channel YouTube-nya, mudah-mudahan tidak mengurangi ya semangat pendengar untuk bergabung ya. Bisa langsung ke WA saja untuk bertanya langsung atau ke line telepon di 369977 dan WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Pak Idham, kita lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Sri yang ada di Canton City. Bisa ditanyakan kepada narasumber, katanya ini Pak, apa saja sih investasi yang bisa mengamankan dan juga aman dan tidak mendapatkan resiko yang terlalu tinggi buat kita kaum emak-emak gitu. Nah, gimana nih Pak Idham, Ibu Sri yang ada di Canton? Ya, silakan. Tentunya berarti Bu Sri ini udah sadar terhadap profil resiko nih, Mbak Nadiar. Tadi kan sadar bahwa ya kalau bisa, kalau emak-emak ini kan resikonya kalau bisa yang rendah gitu ya. Iya. Nah, yang rendah itu diantaranya sebenarnya salah satunya itu dalam bentuk tabungan dan deposito. Itu yang cukup rendah, tapi tentunya ketika kita nabung dalam bentuk tabungan dan deposito, return-nya atau balas jasanya akan tidak terlalu tinggi. Iya. Nah, tapi tingkat kepastian atau resikonya itu rendah sekali. Nah, apakah kemudian saham cocok nggak kira-kira buat ibu-ibu? Nah, cocok nggak? Boleh juga sebenarnya kalau mau investasi di saham. Tapi pilihlah saham-saham yang sifatnya itu adalah yang memang kalau kita lihat itu, kalau bahasa teman-teman saham itu blue chip. Blue chip itu adalah saham-saham yang mudah diperdagangkan dan tingkat keyakinan investor terhadap saham tersebut cukup baik. Iya. Nah, itu yang bisa dilakukan kalau dalam bentuk saham kita. Nah, jangan langsung banyak, tapi investasinya belajar dulu ya. Pahami gitu kan. Tentunya kita lihat kira-kira polanya seperti apa. Paling sederhana misalkan setiap hari kita menggunakan pasta gigi, sabun dan yang lain. Iya. Nah, itu kan ada merek tertentu tuh yang kita gunakan. Nah, kenapa enggak kita beli perusahaannya dalam bentuk saham misalkan gitu kan. Mau berapa lembar, minimal kan pembelian 100 lembar Saham ya? satu lot. Iya. Tinggal dikalikan kalikan dengan jumlahnya, maka kita bisa berinvestasi. Terus tadi misalkan ibu-ibu suka dengan emas. Emas kan juga tidak harus. Nah, ibu-ibu biasanya suka beli emas itu dalam bentuk perhiasan. Iya, cincin, kalung, gelang gitu. Cincin, kalung, gelang, dan biasanya tuh dimanfaatkan ketika mau ada hajatan misalkan. Iya, ada keperluan mendadak gitu. Dan ketika ada acara dipakai segala macam. Tapi kalau konsep emas itu atau investasi dalam bentuk perhiasan itu tingkat penurunan nilainya itu cukup tinggi. Karena biasanya kan ada potong upah dan yang lain gitu ya kalau bahasa kita gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa digeser dalam bentuk logam mulia. Kenapa? Karena biasanya logam mulia ini kita bisa cicil dengan nilai yang kecil. Misalkan mau beli yang 1 gram aja dulu deh. Iya. 1 gram berapa sekarang? Misalkan kurang lebih 1.300.000. Maka misalkan banyak sih
perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi di bidang emas, nyicil, kemudian misalkan setiap bulan kita bayar 100.000 sampai satu tahun kita bisa dapat emas 1 gram misalkan seperti itu. Nah, yang penting tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa harus konsisten. Harus konsisten dan pastikan uang yang kita gunakan itu adalah bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Memang uang yang disisihkan ya. Iya, kalau bahasa kita tuh uang nganggur lah gitu ya. Enak ada uang nganggur ya Pak Idham. Daripada ditaruh di bawah bantal iya, gitu nanti kan. Hilang, gitu. Nanti hilang atau hilap gitu kan, dibelikan barang-barang yang mungkin tidak kurang manfaatnya kurang. Mending diinvestasikan. Seperti itu. Itu untuk Ibu Sri di Kenten. Jadi banyak pilihan ya Pak Idham yang mudah tadi yang sudah disebutkan sama Pak Idham. Tinggal disesuaikan saja batas kemampuan kita ya Pak Idham ya. Betul. Baik, jangan mengikuti fashion atau gaya orang lain tapi tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Itu juga nggak boleh ya Pak Idham ya. Betul. Baik, kita lanjut lagi Pak Idham. Kalau investasi ke properti gimana? Apakah itu juga termasuk investasi yang menjanjikan untuk masa depan tuh Pak Idham? Properti juga bagus, bisa, tapi ya harus dianalisa bahwa properti memang kecenderungan harganya itu naik. Nah, tapi kita harus lihat dulu lokasinya di mana. Cara sederhana, ada suatu ketika di Jakarta itu tingkat harga properti di satu tempat itu mahal sekali Mbak Nadia. Tapi tiba-tiba ada kebijakan pemerintah untuk merelokasi tempat pembuangan sampah. Nah, iya. mendekati perumahan tersebut. Yang akan dibangun. Nah, kita bisa bayangkan kalau seperti itu harganya pasti langsung turun. Iya kan? Nah, tapi dalam jangka panjang memang properti harusnya nilainya cukup tinggi, akan meningkat. Tapi perlu juga dipikirkan bahwa kita perlu kalau properti itu ada biaya perawatan, kemudian hal-hal lain lah yang harus dipikirkan ketika kita berinvestasi properti, dan biasanya nilainya juga cukup tinggi kan. Cukup tinggi. Properti kan biasanya rata-rata di atas 100 juta. Nah, kalau kita tidak terlalu punya banyak uang yang bisa kita sisihkan, mungkin tadi diantaranya apakah nabung, deposito, beli emas nyicil, atau beli saham yang sedikit-sedikit tadi, atau reksadana sekarang juga bisa dibeli dengan nilai yang relatif kecil lah, nggak terlalu membebani seharusnya gitu ya. Baik, ya itu untuk pendengar kita sudah kita hadirkan Pak Idham hari ini. Mudah-mudahan informasi ini akan membuka wawasan kita berkaitan dengan investasi ya Pak Idham ya. Nah, kita beralih dulu ke anak muda. Ini biasanya kalau anak muda, kalau sepengamatan dari Pak Idham sendiri, apalagi nih di bidang ekonomi ini pasti tahu nih gimana gejolak anak-anak muda sekarang. Apakah mereka sudah punya atau mungkin dari dulu sudah ada keinginan berinvestasi seperti apa nih Pak Idham perkembangannya? Ya, memang tingkat literasi dan inklusi keuangan kita itu masih rendah sebenarnya. Masih rendah ya. Jadi penggunaan instrumen-instrumen keuangan itu masih relatif rendah. Nah, bagaimana dengan anak muda? Memang ada beberapa anak muda sebenarnya yang sudah sadar terhadap masa depannya. Kalau bahasa kita tadi kan investasi sekarang masa depannya cerah gitu kan. Dia sudah mulai menyisihkan uang untuk beli, biasanya anak muda tuh mainnya saham. Investasinya di saham. Beberapa mahasiswa saya juga, mereka biasanya setiap bulan itu menyisihkan 200-300 ribu untuk beli saham. Saya bilang biasanya sama mereka, daripada kamu beli untuk main game online, ya uangnya ya untuk kesenangan sesaat, tapi setelah itu ya hilang. Saya bilang mending 200-300 ribu kamu gunakan untuk beli saham, kemudian sahamnya ya kita keep gitu ya, sehingga nanti 2 tahun 3 tahun berikutnya harganya lebih mahal, nah baru kita bisa jual. Nah, atau tadi bisa juga dalam bentuk reksadana. Sebenarnya reksadana juga bisa dimanfaatkan. Sekarang banyak kok reksadana yang bisa kita gunakan, sehingga teman-teman Gen Z atau millennials ini bisa mulai berinvestasi. Nah, pertanyaannya, kalau punya uang, terus berapa banyak yang harus dialokasikan untuk investasi? Sementara gitu kan? mereka masih kuliah, masih minta sama orang tua gitu. Gimana tuh Pak Idham? Pakai CV nadah gitu. CV nadah. Nah, ada teori yang namanya 50-30-20. 50-30-20. Wah, itu teorinya orang perencana keuangan. 50 itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau sama mahasiswa kan dia untuk jajan, atau dia misalkan
untuk keperluan ongkos dan yang lain. Oke. 50% lah misalkan. Jadi kalau seandainya dapat kiriman dari orang tua bagi yang Yang dapat kiriman ya, banyak. maka 50% itu ya bolehlah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, jajan dan yang lain. Iya. Nah, bagaimana dengan 30? 30 yang sebenarnya bisa juga kita gunakan untuk anak-anak sekarang itu untuk me time-nya. Me time itu memanjakan diri. Oh, ada juga ya alokasinya ya. Iya, boleh, tapi nggak boleh banyak. Jadi kalau tadi ada 50, kemudian 30 itu bisa kita manfaatkan 30%. Nah, sisa 20% masukkanlah ke dalam bentuk investasi. Apapun itu bentuknya. Jadi kalau setiap bulan dapat 3 juta misalkan, nah paksalah dulu, masukkanlah dulu 20% dari 3 juta untuk investasi, sisanya kita manfaatkan 80% itu untuk tadi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk leisure time atau me time-nya tadi gitu ya, untuk bersenang-senangnya gitu kan. Perlu juga mungkin teman-temannya mau nongkrong gitu kan, kalau di kos-kosan terus kayaknya sumpah, ya sekali-sekali boleh tapi jangan berkali-kali gitu kan, nggak boleh juga seperti itu. Nah itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman anak muda, millennials ketika kita mengatur keuangan 50, 30 dan 20 sisanya itu digunakan untuk investasi. Jadi anak-anak muda sekarang sudah melek juga ya berkaitan dengan investasi ya Pak Idham ya? Iya, ada mahasiswa saya itu justru sekarang dia nggak perlu lagi minta uang jajan sama orang tuanya. Sudah bisa mandiri? Setiap bulan dia bisa dapat uang kurang lebih 5-6 juta. Wow, luar biasa. Hasil dari dia berinvestasi. Jadi dia beli dan jual saham gitu ya. Dia pantengin, dia tahu, tapi tentunya ini kan tidak selalu kita seperti, karena ingat tadi ada resiko tadi. Ada resiko, nah, jangan sampai lah enak sekali bisa dapat 5-6 juta. Tapi kan proses dia dapat 5-6 juta itu kan bisa jadi dia pernah rugi gitu kan, bisa jadi dia harus investasi dalam jumlah yang banyak. Nah, hal-hal yang seperti itu kita harus perhatikan juga tentunya. Nah, supaya nggak ketika rugi, ketika turun gitu. Gimana sih Pak Idham supaya kita tetap motivasi, tetap bermain saham? Nanti kebanyakan orang kalau sudah udahlah, stop lah, nggak mau lagi lah investasi gitu. Nah, gimana menumbuhkan rasa motivasi seperti itu? Nah itu tadi makanya di dalam investasi itu kan ada waktu sebenarnya. Kita nggak bisa melihatnya dalam jangka pendek. Ya kita harus lihat jangka panjang. Ya kalaupun dia rugi sekarang mungkin kita keep saja dulu. Kita akan jual atau kita lepas itu di waktu yang lain. Tapi kalau seandainya, makanya tadi uangnya harus uang yang benar-benar dipastikan. Kalau bahasa kita tuh uang dingin. Uang dingin itu artinya uang yang sebenarnya nggak kita gunain gitu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa pun misalkan masih bisa settle. Jangan sampai uang misalkan untuk bayar kontraan dipakai investasi beli saham. Tiba-tiba kosnya ngetok gitu kan. Kosnya kapan dibayar? Nanti Bu nunggu saham naik gitu. Masih nyangkut di saham gitu. Nah, Ibu kos mana tahu menahu soal saham naik. Ada urusan dia. Nah, hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan. Jadi harus benar-benar di manage ya Pak Idham. Jangan nanti udah terjun, udah 50% ketika ada sesuatu negatifnya kita langsung terjadi sesuatu tidak kita inginkan. Iya, gitu. betul. Baik, silakan bergerak, masih ada waktu sampai dengan pukul 16 bersama Pak Idham Holid sore hari ini di acara Mozaik Indonesia. Baik Pak Idham, tadi kita menyinggung masalah tadi masa depan dan juga lain-lain. Nah kita juga ke OJK, bagaimana OJK mengamati sampai dengan saat ini kayaknya masalah onjol atau juga berkaitan dengan pinjaman yang dikatakan negatif dan lain-lain tanda kutip, ini seperti apa pengawasan dari OJK sendiri nih agar masyarakat tidak tertipu dengan investasi bodong ini Pak Idham? Iya, kalau pinjol ya, pinjaman online itu atau ya kita bagi dulu berarti pinjaman online sama investasi bodong. Baik. Kalau pinjaman online memang banyak menjerat teman-teman yang 30 tahun ke bawah gitu ya. Kalau kita lihat data ya? Masih muda. Iya. Karena kan mudah sekali kita bisa dapat pinjaman dengan modal fotokopi KTP, bukan fotokopi KTP, foto dengan KTP gitu ya. Kita bisa dapat, sehingga setelah itu kita bisa anak-anak ini bisa ya belanja atau jajan dan yang lain. Data yang saya punya sih kalau sebarannya itu memang rata-rata di 19 sampai 34 tahun nih rata-rata. Bahkan sampai
luar biasa banyak nih. Nah, Sumatera Selatan juga seingat saya salah satu provinsi yang tingkat pinjolnya itu relatif tinggi. Pinjolnya? Iya, data yang saya punya dari OJK itu relatif tinggi. Nah, bagaimana menghindari pinjol? Sebenarnya balik-balik yang saya suka sampaikan harus membatasi antara inginnya dengan maunya gitu ya. Want sama needs-nya itu harus dikedepankan. Kalau ingin kebutuhannya, needs-nya banyak gitu. Yang ingin inginnya pasti banyak, tapi kalau kita memang butuh tuh tidak akan banyak sebenarnya kan. Kalau mau makan ya makannya seperti apa, tapi kalau ingin makan ya mau makan yang mahal, makan yang misalkan di restoran dan yang lain. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin teman-teman yang millennials dan Gen Z bisa bisa berpikir lah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu kalau bagian dari pinjol. Nah, bagaimana dengan investasi ilegal tadi, investasi bodong? Tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kita harus pahami apakah investasi ini satu regulasinya jelas gitu, terdaftar tadi di OJK. Kedua, apakah dia mempunyai ciri-ciri yang seperti tadi, misalkan returnnya banyak, tinggi maksudnya, kemudian dia pakai misalkan tokoh masyarakat yang bisa mempengaruhi, kemudian dia pakai level tadi gitu ya, ngambil anggota dan yang lain. Nah, ketika itu ada, maka kita harus aware, kita harus hati-hati, jangan-jangan ini adalah bentuk dari investasi bodong. OJK sendiri sih seingat saya sudah punya hotline pengaduan, atau kita juga bisa cari data-data kira-kira investasi-investasi mana yang dianggap investasi bodong. Dan teman-teman OJK sudah punya satgas sebenarnya, satgas investasi bodong seperti itu. Gitu Mbak Nadia. Baik, mudah-mudahan kita sudah semakin pintar ya untuk memilih-milih hal seperti itu. Jangan sampai keinginan lebih besar daripada kebutuhan ya Pak Idham. Iya, betul. Baik, pendengar, masih ada waktu hingga nanti jam pukul 16. Kita break lagi Pak Idham sampai nanti pada sesi penutup di acara kita Mozaik Indonesia melalui Pro 1 RRI Palembang, kan informasi dan inspirasi. Lagi ngapain Mbak? Seneng banget kayaknya. Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu. Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya? Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok. Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP? Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan? Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang. Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental yang lemah banget, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja, semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut. Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.
Baik, pendengar masih dari Jalan Radio nomor 2 Pro 1 RRI Palembang, kan informasi dan inspirasi berbicara soal investasi dan juga segmen Mozaik Indonesia. Investasi sekarang, masa depan cerah bersama Pak Idham Maulid SE.ME di kesempatan sore hari ini. Baik Pak Idham, balik ke tema tadi, mungkin ini bisa dikatakan lagi-lagi kalau kita mempersiapkan kehidupan masa depan, ini bisa dikaitkan juga dengan investasi sangat penting sekali ya Pak Idham ya. Iya. Karena bukan hanya kita mengandalkan pendapatan utama kita dari bekerja, tapi kita juga bisa memikirkan ada langkah lain termasuk investasi untuk masa depan. Betul. Nah, baik, silakan mungkin Pak Idham lebih memperjelas lagi nih. Ya, jadi kalau di negara-negara maju, uang itu bekerja untuk kita. Maksudnya apa? Uang itu sifatnya produktif. Jadi kalau kita kan biasanya uang itu digunakan atau diinvestasikan ke unit-unit yang mungkin kurang produktif. Contoh paling sederhana misalkan, kalau kita mau beli kendaraan, biasanya kita mau beli yang mahal tuh. Nah, padahal ketika kita beli, maka ingat itu akan ada penurunan nilai sebenarnya. Nah, kalau secara sederhana tuh paling kayak gini. Nggak apa-apa kalau beli yang mobilnya second, selagi kita nyaman. Nggak apa-apa kita pakai pakaian sederhana, selagi kita nyaman. Nah, cuma kan yang jadi masalah masyarakat kita biasanya lebih cenderung untuk membeli hal-hal yang sifatnya lebih mewah. Nah, padahal kalau kita lihat di luar negeri, mereka itu hidupnya sederhana, tapi mereka itu mengalokasikan uangnya untuk investasi. Untuk masa depan, Sehingga ketika mereka tidur, uangnya itu terus bertambah. Wah, keren Jadi banget. itu makanya mereka bilang uang yang bekerja untuk mereka, bukan mereka bekerja untuk mencari uang. Karena misalkan cara sederhana, saya taruh uang misalkan 1 miliar, ya saya diemin aja kan berarti uangnya bertambah terus tuh. Ketimbang misalkan uangnya itu saya belikan kendaraan, saya belikan aset-aset yang mungkin akan terjadi penurunan nilai secara ekonomi. Nah, itu yang terjadi di mungkin yang perlu masyarakat pahami bahwa hidup sederhana itu bukan membuat kita jadi lebih hina atau lebih malu, enggak juga sebenarnya. Tinggal sekarang kan kebutuhan kita ya kalau memang butuhnya seperti ini ya kenapa kita harus bermewah-mewah. Kita harus berpikir bahwa kehidupan itu kan harus berlanjut terus tuh. Ada untuk di masa yang akan datang kita butuh, misalkan paling sederhana kalau kita pekerja ini ada masanya nanti kita akan yang namanya retire itu pensiun. Baik. Ketika sudah tidak menghasilkan uang, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dari awal kita tidak melakukan investasi, maka ketika nanti kita pensiun, gaji stop, udah selesai. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika kita melakukan yang namanya investasi, maka uang kita itu terus berkembang dan bisa kita manfaatkan untuk melanjutkan kehidupan kita setelah kita pensiun tidak menghasilkan uang lagi. Itu yang bisa dilakukan sebenarnya sama masyarakat. Baik, jadi penting ya Pak Idham kalau kita berbicara soal investasi agar masa depan kita terjamin ke depannya ya Pak Idham. Iya, betul. Baik, kita ke Pak Joko dulu di Pelaju. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung. Mau tanya nih, bagaimana mengetahui atau menghindari investasi bodong? Kan banyak di media sosial tawaran investasi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak Idham. Tadi kan sebenarnya kalau kita lihat, kalau dia terlalu memberikan keuntungannya, kalau bahasa kita tuh tidak masuk akal, misalkan bisa jadi 100% berlipat, kita udah mulai curiga tuh sebenarnya. Investasi yang misalkan dari 1 juta kemudian bisa dibalikin dalam 1 bulan jadi 2 juta, itu harus curiga kita, investasi apa nih yang bisa memberikan dalam waktu singkat return yang banyak, itu satu. Yang kedua yang harus kita pikirkan juga bahwa apakah dia menggunakan tadi multi level tadi, apakah dia kita harus merekrut orang lain sehingga sebenarnya nanti dia akan menggunakan orang-orang lain untuk membuat investasi ini makin tumbuh. Yang ketiga tadi mungkin kalau disimak tadi, dia biasa memanfaatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang mohon maaf misalkan dari agama atau artis atau tokoh publik yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau berinvestasi. Dan yang paling penting sebenarnya cek dulu kira-kira izinnya ada apa enggak. Walaupun ini izinnya ada Pak Idham, tapi lihat dulu izinnya itu apakah benar-benar untuk investasi atau tidak gitu. Karena kan sekarang dengan gampang mereka biasanya klaim kami ada izin dari OJK.
Tapi kalau kita lihat ternyata izinnya bukan untuk investasi Bukan ternyata. investasi. Iya. Untuk yang lain Untuk gitu yang ya. lain, iya Baik. betul. Terima kasih Pak Joko, penanya kita terakhir di kesempatan sore hari ini. Baik Pak Idham, sudah mau nutup kita. Mungkin ada pesan Pak Idham buat kita di acara Mosa Indonesia hari ini dengan tema kita adalah investasi sekarang masa depan cerah. Silakan Pak Idham. Ya, saya sih cuman mau pesan kepada masyarakat, berinvestasi itu mulailah dari sekarang. Nggak usah menunggu banyak uang. Jadi kalau nunggu banyak uang biasanya nggak akan jadi-jadi itu. Nanti aja nunggu gajian sisanya berapa. Paling kejam itu Mbak Nadiar sebenarnya caranya gini, investasi dulu, dipotong dulu untuk saving, untuk investasi, sisanya kita gunakan untuk hidup gitu ya. Kalau tadi ada rumus 50 30 20, apakah kita berani sekarang ya udah 30 aja dulu untuk investasi, sisanya cukup nggak cukup harus cukup untuk kehidupan sehari-hari misalkan. Nah, itu salah satu. Yang kedua, berinvestasilah ke unit atau ke media yang kita paham. Karena di situ akan ada resiko. Ketika kita tidak paham, takutnya nanti kita ikut-ikutan teman, misalkan teman kita, ya kalau teman kita yang lagi bagus nasibnya dia dapat keuntungan, ketiban ke kita, misalkan ketika ke kita, misalkan dia jadi tadi boncos tadi, rugi tadi. Nah akhirnya karena kita nggak ngerti ya udah, akhirnya makin hilang uang kita. Nah hal-hal yang seperti itu mungkin masyarakat perlu pikirkan dan jangan sekali-sekali percaya sama investasi yang bisa memberikan return yang banyak dalam waktu singkat. Biasanya itu adalah salah satu ciri investasi yang sifatnya investasi ilegal atau investasi bodong. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Idham sudah bergabung sama RRI sore hari ini. Insya Allah informasi disampaikan ini akan bermanfaat buat pendengar kita di kesempatan sore ini Pak Idham. Amin. Sukses ya Pak Idham. Terima Semoga kasih. pendampingannya untuk UMKM tetap berlanjut. Amin. Dan akan memberikan hasil yang baik buat semua yang juga bergabung di lingkungan UMKM sendiri, termasuk juga lingkungan kampus yang pastinya. Baik. Dan yang pasti Pak Idham mudah-mudahan juga pengetahuan kita masyarakat awam tentang investasi semakin bertambah nih Pak Idham. Iya. Karena RRI selalu hadir tiap hari Jumat berbicara soal investasi. Dan Jumat nanti kita akan ajak lagi narasumber yang lain berbicara soal investasi. Terima kasih Pak Idham, sukses selalu. Terima Semoga kasih. sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, Moza Indonesia hari ini berakhir sudah bersama narasumber kita Pak Idham Holy SEME, dosen Fakultas Ekonomi Universitas MDP Palembang, dengan topik hari ini adalah investasi sekarang masa depan cerah. Terima kasih pendengar sudah bergabung lewat WA sore hari ini. Ada Pak Rudi Jakabaring, juga Ibu Dina di Kancil Putih, kemudian Ibu Sri di Kenten, dan Pak Joko di Pelaju sudah bergabung sore hari ini di WA kita di 0821 7927 9090. Saya Nadia bersama rekan yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih untuk persamaan Anda. Selamat sore dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat